Hari ini saya akan menyambung firman Tuhan yang minggu lalu, yang berbicara tentang perumpamaan seorang tuan, ya, perumpamaan tuan pemilik anggur yang terus mencari pekerja untuk kebun anggurnya, ya, dari pagi-pagi benar hingga petang, karena begitu besarnya kebun anggur miliknya tersebut. Amin. Ya, dikatakan minggu lalu dari pagi-pagi benar Tuhan ini keluar mencari pekerja, ya. Pagi-pagi benar dia keluar mencari pekerja. Lalu pukul 9 dia keluar lagi untuk mencari pekerja. Pukul 12 dia keluar lagi. Pukul 3 petang dia keluar lagi mencari pekerja. Sampai 5 petang dia keluar mencari pekerja lagi. Karena apa? Karena pekerja yang ada itu masih belum mencukupi, ya. Dan Tuhan ini memberikan upah yang sama bagi setiap pekerja yang mau masuk ke ladang Tuhan. Katakan amin. Ya. Sehingga siapa aja yang mau, siapa aja yang rindu dipakai, dia mau pakai, dia mau memperkerjakan, ya. Dia mau perkerjakan setiap orang yang mau. Karena apa? Tuhan itu tidak pilih-pilih, ya. Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih orang, ya. Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang untuk dipakainya. Siapapun kita, dari latar belakang apapun hidup kita, seburuk apapun hidup kita, masa lalu kita mungkin, Tuhan gak pernah pakai pilih-pilih orang, gak pernah pilih-pilih orang untuk dipakai. Selama hati kita mau terbuka di hadapan Tuhan, hati kita mau berbalik kepada Tuhan, hati kita mau kembali kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun kita. Dan Tuhan memberikan upah yang sama. Katakan amin. Tuhan memberikan upah yang sama. Jadi setiap kita itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menerima upah dari Tuhan. Katakan amin. Ya. Ini kabar sukacita, saudara. Kabar sukacita bahwa setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, nggak peduli apapun masa lalu kita, hidup kita, hati kita, ya Tuhan bisa pakai kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa meresponi panggilan Tuhan di ladangnya di kehidupan kita sekarang ini? Kalau minggu lalu kan disebutkan itu adalah tuan pemilik kebun anggur yang sangat besar, gitu kan. Dia cari semuanya, bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak masuk kriteria ketika dia mau, Tuhan tetap panggil, Tuhan pilih, gitu kan. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa meresponi panggilan Tuhan di ladangnya yang sangat besar itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal pertama yang kita harus lakukan adalah untuk kita bisa ada di ladang Tuhan dan bergerak bersama dengan Tuhan adalah mengadopsi visi kerajaan sorga atas hidup kita. Katakan sama-sama, mengadopsi visi kerajaan sorga atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau catat, ya, judul khotbah ini adalah mengadopsi visi kerajaan sorga atas hidup kita. Untuk kita bisa masuk ke ladangnya Tuhan, ya, untuk kita bisa masuk ke ladangnya Tuhan dan bergerak bersama-sama dengan Tuhan, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita mengadopsi visi kerajaan sorga atas hidup kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita nggak ngerti visinya mau apa, nggak mungkin kita bisa ada di dalamnya. Katakan amin. Ya. Mengadopsi visi kerajaan sorga ini bukan berarti semuanya ini jadi full timer atau hamba Tuhan, bukan. Tapi mengadopsi visi kerajaan sorga itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Memakai apa yang ada dalam kita untuk kita gunakan untuk penggenapan visi kerajaan Allah tersebut. Nah, menjadikan visi Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui hambanya. Ya, dalam hal ini Pastor Philip
Ya, Pastor Philip diberikan penglihatan. Ya, sudah Pastor Philip sampaikan kan. Tiba-tiba dia bisa declare, kami akan mendirikan 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid yang kuat. Dan di waktu yang 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita akan mendirikan 300 gereja lokal yang kuat. 300 gereja Tuhan yang kuat. Nah, caranya gimana saudara? Ketika kita ini mengadopsi visi kerajaan sorga, caranya adalah serahkanlah, dimulai dengan kita ini menyerahkan hidup kita. Ya. Gimana, apa sih yang dimaksud mengadopsi visi kerajaan sorga? Itu gimana sih, gitu kan? Mungkin kita nggak ngerti. Cara simpelnya, sederhananya adalah dimulai dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, menggenapi apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan di ladang Tuhan. Katakan amin. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan berarti jadi hamba Tuhan atau full timer semua, enggak ya. Tapi serahkan dengan hati kita, hidup kita. Semua tergantung panggilan. Kalau masalah full timer atau enggak, hamba Tuhan atau enggak, itu tergantung panggilan kita masing-masing. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, tapi semua orang dipanggil untuk jadi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Dan anak-anak Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita bisa katakan gini, here I am Lord, ini aku Tuhan. Kalau kita mau mengadopsi visi kerajaan surga, kita bisa katakan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Here I am Lord, use me, pakai aku. Mungkin kita nggak bisa punya gambarannya seperti apa, tapi ketika kita ini menyerahkan hidup kita untuk dipakai sama Tuhan, apa yang kita serahkan, kita nggak akan pernah tahu Tuhan bisa pakai seperti apa. Tapi dimulai dengan ini, serahkan hidup kita, hati kita, masa depan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita mungkin, pelayanan kita, talenta kita, skill kita, bahkan mungkin kekayaan harta benda yang Tuhan percayakan pada kita untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Serahkan itu di kaki Tuhan dan Tuhan akan pakai itu. Untuk apa? Untuk membawa sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan. Ya, untuk membawa sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan untuk diselamatkan, dipulihkan dan diubahkan hidupnya. Karena itu yang menjadi isi hati Tuhan. Katakan amin. Here I am Lord. Katakan ini aku Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Taruh tangan kananmu di dadamu. Katakan, ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Here I am Lord, pakai aku Tuhan, dengan seluruh keberadaanku, dengan seluruh masa laluku, impianku, cita-citaku, kegagalanku mungkin, pencapaianku yang ada mungkin, pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Aku tahu Kau punya 1001 majud, 1001 cara juga untuk menggenapi rencana-Mu dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kita bisa pakai semuanya saudara, apa yang kita punya. Ya. Kita bisa pakai mungkin apalagi waktu kita. Kita bisa serahkan tenaga kita untuk Tuhan pakai. Ya, segala sesuatu yang kita punya, ya. Seringkali konsep kita ini dipakai Tuhan itu mungkin kita terlalu sempit, saudara. Mungkin konsep kita dipakai Tuhan itu seringkali kita melayani di gereja. Padahal Tuhan itu buka kesempatan untuk bekerja di ladangnya itu seluas-luasnya, sebesar-besarnya, dengan semua yang bisa kita lakukan untuk Dia. Tidak terpatok di satu bagian aja, di satu di satu bagian aja, tapi banyak. Ya. Dan Tuhan tidak minta
apa yang kita nggak punya. Tapi Tuhan minta apa yang ada pada kita. Tuhan nggak minta kita harus seperti apa, enggak. Tapi Tuhan tuh minta apa yang kita ada di hidup kita. Apa? Kalau kita nggak punya apa-apa, misalnya ada orang berkata, Tuhan aku nggak pinter, aku nggak punya talenta apa-apa. Walaupun nggak mungkin ya saudara, minimal setiap kita diberikan satu talenta. Tapi ada orang mungkin, aku tuh nggak pinter apa-apa. Tapi aku punya hati aku melayani. Aku bisa pakai waktuku untuk berdoa. Atau waktuku untuk mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Apapun saudara yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya, karena Tuhan itu tidak pernah meminta apa yang kita nggak bisa. Tapi apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan. Waktu Tuhan mengutus Musa, Tuhan nggak tanya apa yang nggak ada di tanganmu. Tapi Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Musa, apa yang ada di tanganmu? Terus Musa jawab apa? Tongkat Tuhan. Lalu Tuhan suruh angkat tongkat itu dan Tuhan pakai tongkat itu untuk menyatakan mujizatnya. Katakan amin. Apapun di hidupmu yang kau serahkan untuk Tuhan, Tuhan bisa pakai itu. Ya, Tuhan bisa pakai itu. Lalu bagaimana aku dapat berkontribusi gitu kan? Dalam visi 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid ini. Apakah aku harus diutus ke kota-kota gitu kan? Apakah aku harus ikut perintisan ke kota-kota untuk merintis gereja di sana? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat bersukacita, kita sangat welcome jika Bapak Ibu Saudara sekalian terbeban, mempunyai hati dan mempunyai waktu untuk mengerjakannya bersama-sama dengan kita. Tapi kalau enggak, bergeraklah di ibadah dan di CG, melalui ibadah dan CG. Katakan ibadah dan CG. Ibadah dan CG adalah kendaraan kita menuju 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Katakan amin. Kalau kita enggak punya waktu untuk banyak, bergeraklah aktif di ibadah dan di CG. Karena di ibadah dan di CG itu adalah kendaraan kita menuju 1 juta murid, 1000 gereja lokal dan 1 juta murid itu. Ya. Sama seperti terus gimana caranya gitu kan? Sama seperti Tuhan bertanya kepada Musa, Musa apa yang ada di tanganmu? Saat ini saya juga bertanya. Saya atau mungkin Tuhan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada di tanganmu? Coba di sini apa yang ada saat ini aja, apa yang ada di tangan saudara? Apa yang ada di tangan saudara? Hah? Handphone. Yes, betul sekali saudara. Zaman sekarang kelihatannya nggak ada hampir semua orang itu punya handphone di tangannya. Ya, jarang ada orang yang nggak punya handphone, betul? Di dalam handphone ada apa saudara? Sosmed, kita pakai handphone untuk apa? Sosial media, dan di dalamnya ada kontak-kontak person kita, kontak-kontak kenalan kita. Teman-teman, sahabat, saudara. Yuk, kita bisa loh, apa yang di tangan kita ini, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita bisa pakai sosmed kita untuk misalnya upload PP ibadah, atau kita bisa share apa yang menjadi saat teduh kita, yang kita dapat di saat teduh di grup WhatsApp yang ada, atau ke orang-orang yang kita kenal, siapa tahu mereka membutuhkannya. Ya, kita bisa post juga link ibadah, link saat teduh, sesimpel itu saudara. Dan kita bisa kontak ke teman-teman kita yang mungkin kita tahu dia belum kenal Tuhan. Atau sudah bertahun-tahun kita doakan dan dia belum kenal Tuhan. Kita bisa mulai dengan say hey kepada mereka dan ajak mereka datang kepada Tuhan. Sesimpel itu saudara. Apa yang ada di tanganmu, itu yang bisa dipakai. Katakan amin. Ayo
ini waktunya untuk bergerak. Kita nggak pernah tahu. Hal simpel, hal kecil yang kita lakukan, itu menyelamatkan orang. Mungkin ada orang yang sedang down, sedang mengalami depresi. Kita nggak pernah tahu. Ada teman kita yang sedang mengalami depresi, hampir bunuh diri. Tapi ketika kita share link misalnya, dan dia mengikuti link ibadah atau link salat teduh, dia dijamah Tuhan dan hidupnya diubahkan. Dan hidupnya diselamatkan, gak jadi bunuh diri. Amin. Kita bisa ajak dia datang kepada Tuhan, datang di ibadah, datang ke CG. Untuk kita bertumbuh bersama-sama di sana. Di CG kita bisa saling melayani, bisa saling mendoakan, kita bisa dimuridkan. Kita dimuridkan dan memuridkan di dalam CG. Kita bisa bertumbuh berbuah lebat di dalam CG dan ibadah. Minimal saudara, minimal. Kalau kita nggak bisa pergi ke kota-kota, minimal kita membangun, kita berpartisipasi, berkontribusi, membangun satu gereja lokal yang kuat. Di mana? Di CG, di tempat Anda bertumbuh, di tempat Anda tertanam. Kita berkontribusi membangun, kalau 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid, itu artinya setiap satu gereja lokal itu ada 1000 murid, betul? 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Itu artinya satu gereja lokal itu ada 1000 murid di sana. Murid ya, bukan pengikut. Murid. Murid itu adalah pelaku firman yang kuat. Minimal kita bisa berkontribusi, kita membangun satu gereja lokal yang kuat. Dengan apa? Dengan kita menjangkau banyak jiwa, memuridkan mereka untuk menjadi murid Kristus. Kita sudah berkontribusi di dalam visi kerajaan Allah. Katakan amin. Ya, apa yang kita bisa lakukan itu tuh untuk Tuhan. Ya, kita bisa memuridkan, kita bisa mengajak. Kita nggak pernah tahu orang-orang yang kita muridkan itu akan jadi apa. Kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal, ketika kita setia, Tuhan akan berikan pertumbuhan dari apa yang kita lakukan. Amin. Katakan, use me Lord. Use me Lord. Pakai aku Tuhan dengan apa yang ada padaku. Pakai aku Tuhan. Aku mau terlibat dalam visi kerajaan surga. Ini kita mau landing. Kita mau 1000 gereja lokal 1 juta murid. Minimal kita ada di satu gereja lokal yang kuat. Yang dibangun oleh siapa? Bukan gembalanya, tapi seluruh jemaatnya bergerak membangun gereja lokal yang kuat. Ya. Kalau misalnya Tuhan percayakan lebih, kita kan sekarang dipercayakan apa? Banjarmasin, Banjarbaru, Tanjung. Kemarin baru diberi satu kota lagi, Tamyang Layang. Ada satu lagi yang sudah menanti, Kapuas. Kita banyak saudara. Itu kota-kota itu muncul dari apa saudara? Kalau kita mungkin nggak bisa diutus, tapi kita bisa jadi PIC untuk kota-kota perintisan kita. Caranya seperti apa? Yang terjadi di Tanjung, yang terjadi di Tamyang Layang, itu karena apa? Ada orang-orang yang kenal atau orang yang punya saudara di kota-kota tersebut, dan orang ini menjadi PIC, menyambungkan gereja Tuhan di sini untuk bisa perintis di sana. Ada orang-orang yang jadi PIC, nggak perlu sampai ke sana, tapi kita bisa jadi PIC. Pak, Bu, aku punya saudara di Kapuas misalnya. Aku punya saudara di Tamyang Layang. Bahkan kemarin yang Kodanu sempat saksikan, saudaraku rindu dan menyediakan rukonya untuk dipakai untuk ibadah. Tuhan bisa bekerja jauh lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Amin. Yang dibutuhkan apa? Kerelaan hati kita untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Ya, sesimpel kita gerak, kita mungkin nggak bisa bayangkan, wah hanya kita jadi PIC, tapi itu benih jadi gereja lokal yang kuat. Katakan amin. Yuk, mau terlibat di dalamnya?
Semuanya, nggak ada satu orang pun yang terlewatkan. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Katakan amin. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama dan semuanya mempunyai kesempatan mendapat upah yang sama dari Tuhan. Entah Bapak Ibu sudah dari dulu melayani atau baru sekarang mau join. Ingat, yang join di jam 5 petang, Tuhan beri upah yang sama. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang murah hati. Katakan amin. Amin. Yuk kita join sama-sama. Kita bergerak sama-sama dan Tuhan berjanji saudara. Ketika kita bergerak, Tuhan itu akan menyertai kita. Firman Tuhan berkata, yuk kita buka ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah perintah Tuhan sangat jelas, amanat agung Tuhan itu sangat jelas. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setelah mereka diinjili, terima Tuhan, mereka dibaptis, baptis air, baptis Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini bicara soal apa, saudara? Ini soal pemuritan yang kita kerjakan di ibadah maupun di CG. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Ketika saya baca firman Tuhan ini, ada satu kata yang melompat. Itu apa? Itu seperti rema. Kata-kata, dan ketahuilah. Kayak Tuhan tuh kasih tahu, ketahuilah anakku, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji kalau engkau bergerak, mengerjakan visi, ketahuilah aku, kata Tuhan, menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu artinya ketika kita bergerak, penyertaan Tuhan itu jadi jaminan buat kita. Mungkin kita merasa, aku gak mampu, aku gak bisa. Tuhan gak tanya, kamu mampu atau enggak. Tuhan gak cari orang yang mampu, orang yang bisa. Tuhan cari orang yang mau, katakan mau. Ketika kita mau dan kita melangkah, Tuhan menyertai. Pengurapan Tuhan itu yang memampukan kita. Ya, pengurapan Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk kita bergerak bersama-sama dengan Dia, mengenapi apa yang menjadi rancangannya dalam hidup kita, yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita, dan juga bagi jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan yang akan mengerjakannya itu di dalam kita. Kata menyertai, itu artinya, itu melompat, kata menyertai itu, kalau ini Tuhan. Kalau saya tuh berdiri di sini, dan Tuhan di samping saya, itu artinya apa saudara? Menyertai atau menemani? Menemani. Tapi kalau saya berjalan dan Tuhan ikut berjalan bersama dengan saya, itu artinya menyertai. Penyertaan Tuhan itu akan semakin nyata ketika kita mulai bergerak. Katakan amin. Kita nggak akan pernah melihat penyertaan Tuhan kalau kita nggak pernah mulai melangkah bergerak, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita mau melihat penyertaan Tuhan yang nyata di hidup kita, mulailah bergerak bersama dengan Tuhan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan nggak sadar akhirnya kita berlari bersama dengan Tuhan, melesat bersama dengan Tuhan. Mulailah dengan satu langkah ketaatan, melangkah. Ketika kita melangkah, penyertaan Tuhan itu mengikuti kita. Amin. Amin. Nah, ketika kita bergerak, kita juga tidak dibiarkan sendiri. Ya, ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang mengajar kita. Gereja Tuhan di tempat ini, gereja kita juga tidak membiarkan jemaatnya itu bergerak tanpa diperlengkapi. Amin. Di tempat kita ada yang namanya MSJ, My Spiritual Journey. Ada yang namanya CGT, ya, CGT Connect Group Training.
Bagaimana kita bisa bergerak di connect group. Bagaimana bisa kita bertumbuh di dalam rohani kita. Kita diperlengkapi di sana. Ayo. Jadi jangan merasa, aduh aku gak bisa apa-apa, tenang. Asal Bapak Ibu Saudara mau. Berikan hidupmu, berikan hatimu. Melangkah bersama Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kau sendiri. Bahkan gereja Tuhan juga tidak membiarkan kau sendiri. Gereja Tuhan memperlengkapi saudara dengan training-training yang ada. Dan kita akan bertumbuh bersama-sama, berbuah lebat bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Melalui MSJ CGT kita diajar juga untuk bersaksi dan menginjil. Masih ingat yang beberapa tahun yang lalu ketika kita ada CG Fund, kita diajar untuk apa saudara? Menginjil 2 menit dan bersaksi 2 menit. Masih ada yang ingat? Ingat? Ya. Kita seringkali kita berpikir, waduh menginjil itu susah, bersaksi itu susah, mudah saudara. Simple asal kita tahu. Makanya kita diajari, di training di CGT, di MSJ ya. Bersaksi itu mudah. Cuma 3 poin bersaksi itu. Poin pertama, ceritakan bagaimana hidupmu sebelum engkau kenal Tuhan. Poin kedua, ceritakan bagaimana ketika engkau mengenal Tuhan. Bagaimana, apa yang kau alami ketika engkau mengenal Tuhan. Yang ketiga, ceritakan bagaimana sesudah engkau mengenal Tuhan. Bagaimana hidupmu sesudah engkau mengenal Tuhan. Sesimpel itu, contohnya, dulu aku sebelum ikut Tuhan, aku ini orangnya pendendam, pemarah, gak kenaan, sedikit-sedikit emosi. Tapi ketika aku kenal Tuhan, ketika aku mengalami Tuhan, ketika aku bertemu dengan Tuhan Yesus, aku diajar untuk melepaskan pengampunan. Aku diajar untuk mengampuni, untuk melepaskan, sehingga aku bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sekarang setelah aku ikut Tuhan, aku dengan mudah mengampuni, aku dengan mudah menjaga hatiku untuk tidak emosi. Simple? Bisa? Sesimpel itu saudara. Setiap kita, saya percaya setiap kita punya kesaksian hidup kita masing-masing. Apa yang dulu pernah kita alami, apa yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan, dan apa yang sekarang kita jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Sesimpel itu kita bersaksi. Kalau penginjilan gimana, Penginjilan juga simpel, saudara. Hanya ada 4 poin. Ya, 4 poin menginjil 2 menit itu 4 poin. Kalian bisa catat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa catat kalau misalnya lupa. Ya, poin pertama, semua manusia itu telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ayatnya ada di Roma 3 ayat 23. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mencatat silakan catat. Jadi ini bukan sesat, ini ada dasar firman Tuhannya. Ya, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3 ayat 23. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, dan upah dosa adalah maut dan semua usaha manusia adalah sia-sia. Firman Tuhannya ada di Roma 6 ayat 23. Ya, upah dosa adalah maut dan semua usaha manusia adalah sia-sia. Yang ketiga, kabar baiknya saudara, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Katakan amin. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Dan barang siapa yang percaya, dia diselamatkan. Di Yohanes 3 ayat 16. Dan yang keempat, dengan menerima penebusan Tuhan tersebut, maka engkau akan diselamatkan. Menerima penebusan Tuhan, menerima apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka engkau akan diselamatkan. Karena apa? Keselamatan itu bukan usaha manusia. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Usaha manusia itu sia-sia. Kalau ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan, berarti Tuhan gak adil. Kok bisa? Iya. Kalau misalnya sedekah bisa menyelamatkan manusia, berarti orang-orang kaya aja yang masuk surga.
yang nggak punya uang untuk sedekah gimana? Lalu kalau orang yang kalau kita ini bisa beli keselamatan itu, lalu orang yang misalnya membunuh, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata, orang yang membunuh gimana supaya dia bisa diselamatkan? Apakah dia harus mati? Kalau saya mau katakan, bahkan dia pun mati pun darahnya nggak layak, karena darahnya kotor, darah pembunuh, betul? Hanya darah Yesus, satu-satunya darah yang suci, yang nggak bercacat celah, yang bisa menebus, menghapuskan darah kita yang kotor. Bahkan pembunuh sekalipun jadi suci kembali. Bahkan kalau katanya pembunuh bisa dipakai Tuhan, bisa asal dia mau bertobat. Tadi kan dikatakan semua orang punya kesempatan yang sama asal dia mau bertobat dan berubah. Katakan amin. Jadi keselamatan itu bukan usaha manusia. Oh, aku melayani Tuhan supaya aku ini bisa diselamatkan. No, saudara. Keselamatan itu bukan usaha manusia. Keselamatan itu dari Allah. Karena enggak ada satu usaha pun manusia yang bisa menyelamatkan kita. Hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dan ketika kita menerima itu dengan cuma-cuma, tapi enggak murahan, mahal, kita diselamatkan. Katakan amin. Oke, saya mau tutup dengan satu kesaksian, saudara. Ya, kita berkata, kita mau ada di ladang Tuhan, ya kan? Siapapun kita, tua, muda, besar, kecil, ada di ladang Tuhan. Gak ada yang kelewatan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian tentang mamanya Ko Yudi. Ya. Tadi saya berkata, ayo setiap kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan dan kita tidak pernah tahu apa yang kita kerjakan ini buahnya apa. Tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu orang yang kita doakan, orang yang kita injili, kita bawa ke gereja, ke ibadah itu akan Tuhan pakai seperti apa. Tidak pernah tahu. Dan ada satu kesaksian, saudara. Ada satu ibu, ya ini, dia sudah tua, tapi dia menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi CGL. Dan dia ajak banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan salah satunya itu, kalau Bapak Ibu Saudara kenal, itu adalah Bapak Liang Gono, ya, Ko Liang yang di Surabaya. Dan sekarang Ko Liang ini, dia menjadi gembala di Timur, dan jadi ketua MSP, Mawar Sharon Peduli Kita. Itu adalah anak CG dari mamahnya Ko Yudi. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau Ko Yudi berkata, kamu ya kalau lihat mamahku. Jadi Ko Yudi pernah cerita sama kita, ya mungkin sudah pernah cerita juga di khotbah ya. Satu kali Ko Yudi pernah sakit dan dia nggak ke gereja, nggak CG gitu kan. Dia tinggal di rumah dan waktu dia di rumah di kamarnya, mamahnya sedang pimpin CG di luar gitu kan. Waktu mamahnya pimpin CG, saat pujian penyembahan dia dilawat Tuhan. Maksudnya dia bilang suaranya itu mamahnya nggak pintar PAW, jadi mungkin ya fales dan gitu. Terus waktu sampaikan firman itu belepotan katanya, nggak pintar sampaikan firman Tuhan. Tapi saudara tahu, dari CGL yang seperti itu, muncul hamba Tuhan, muncul pelayan-pelayan Tuhan yang besar. Jadi kalau ditanya, kalau kita bilang aku nggak mampu, nggak perlu mampu saudara. Yang perlu adalah hatimu mau. Ketika hati kita mau, Tuhan mengurapi. Bayangkan khotbah yang belepotan Tuhan bisa urapi sehingga jemaatnya itu, anak-anak CG-nya bertumbuh, mengalami Tuhan, dan komitmen dan buahnya kekal. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin, betul nggak? Orang yang suaranya fales pimpin pujian, tapi ketika dia pimpin pujian, semuanya dilawat Tuhan, semuanya nangis, semuanya ngalami Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa? Ini adalah salah satu bukti, ini bukti bahwa janji Tuhan dalam Matius 28 itu digenapi. Dan ketahuilah kalau kita ini bergerak untuk Tuhan.
Ketahuilah aku nih menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Apapun kondisimu, asal engkau mau, aku bisa pakai. Amin. Dan buahnya kekal, saudara. Pak Liang ini adalah salah satu orang yang dalam keluarganya itu anak satu-satunya anak laki-laki yang akan meneruskan usaha orang tuanya. Dan itu gak mudah. Dia harus dari luar negeri, harus balik ke Indonesia. Tapi di Indonesia kecantol sama Tuhan. Gitu kan. Dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Kalau saya bayangkan ya, jangan bayangkan, wah ada orang ini dilawat Tuhan pasti karena khotbahnya kok Philip atau enggak. Dia bertumbuh dari seorang CGL yang biasa-biasa. Dari mamanya kok Yudi, yang biasa-biasa. Saya percaya ketika kita menyampaikan firman mungkin di ibadah atau di CG, kita bersaksi. Mungkin kita belepotan, tapi ketika kita bergerak itu untuk Tuhan. Tuhan menyertai kata-kata kita, menjadikan itu hidup di hati orang yang mendengar. Katakan amin. Yuk, bergerak sama-sama yuk. Mau? Bergerak sama-sama yuk. Semua punya kesempatan yang sama. Semua punya upaya yang sama menanti kita. Jangan pikir aku gak bisa apa-apa. Amin saudara. Amin. Yuk tutup Alkitabnya, kita mau berdoa.